Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sastia Dewi dengan NIM 1815401075 dari kelas reguler 2 tingkat 2, Prodi D3 Kebidanan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Jadi, di kehamilan ektopik terganggu ini ada pengertian, gejala, penyebab, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian. Jadi, pengertian KET atau kehamilan ektopik terganggu adalah kehamilan di luar kandungan, di mana pada kehamilan normal seharusnya implementasi berada di endometrium atau uterus. Namun, KET ini implementasinya berada di saluran tuba atau tuba falopi. Bisa jadi juga berada di ovarium atau abdominal, bahkan di servikal atau leher rahim. Kehamilan ektopik terganggu ini paling sering terjadi di tuba, yaitu tuba ampula. Apabila janin yang tumbuh di tuba terus berkembang dan pecah, itu akan menyebabkan perdarahan yang akan membahayakan nyawa ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejala. Gejala kehamilan ektopik cenderung tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Tanda awal kehamilan ektopik mirip dengan kehamilan biasa seperti mual, payudara mengeras, dan menstruasi terhenti. Sedangkan pada tahap lanjut, gejala yang paling sering dirasakan yaitu sakit seperti ditusuk di perut, panggul, bahu, dan leher. Lalu nyeri pada salah satu sisi di bagian bawah perut yang memburuk seiring waktu. Lalu nyeri di dubur saat buang air besar. Lalu perdarahan ringan hingga berat dari vagina dengan warna darah yang lebih gelap dari darah menstruasi. Lalu pusing atau lemas dan diare. Selanjutnya kita akan bahas penyebabnya. Penyebab terjadinya kehamilan ektopik. Meskipun belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kehamilan ektopik ini, namun kondisi ini sering kali dikaitkan dengan kerusakan pada tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan indung telur dan rahim. Kerusakan tuba falopi dapat disebabkan oleh yang pertama itu faktor genetik, lalu bawaan lahir, ketidakseimbangan hormon, peradangan akibat infeksi atau prosedur medis, dan perkembangan organ reproduksi yang tidak normal. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana cara mendiagnosis KET atau mengetahui apakah seorang ibu terkena KET. Yang pertama yaitu dengan melakukan tes kehamilan. Biasanya dalam tes kehamilan biasanya positif, sama seperti tes kehamilan normal pada umumnya. Lalu, yang kedua yaitu kita melakukan USG. USG di sini gunanya untuk mengetahui dengan jelas apakah implementasi tersebut berada di uterus atau di luar uterus atau di luar kandungan. Yang terakhir yaitu bisa dengan melakukan tes darah. Nah, tes darah di sini gunanya untuk mengetahui ada hormon HCG dan progesteron pada ibu. Pada kehamilan ektopik, kadar kedua hormon tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan kehamilan normal. Baik, selanjutnya pengobatan kehamilan ektopik terganggu. Sel telur yang telah dibuahi tidak akan bisa tumbuh normal jika berada di luar rahim. Oleh karena itu, jaringan ektopik harus segera diangkat agar pasien terhindar dari komplikasi serius. Ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani kehamilan ektopik, antara lain suntik methotrexate. Kehamilan ektopik tahap awal dapat diatasi dengan suntikan ini. Obat ini akan menghentikan pertumbuhan sel ektopik sekaligus menghancurkan sel yang sudah terbentuk. Setelah pemberian suntikan, dokter akan memantau kadar hormon HCG dalam darah tiap 2-3 hari. Sampai kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak lagi berkembang. Lalu yang kedua, bisa dengan operasi laparoskopi. Pilihan lain untuk mengatasi kehamilan ektopik adalah dengan operasi lubang kunci atau laparoskopi ini. Melalui prosedur ini, dokter kandungan akan mengangkat jaringan ektopik dan bagian tuba falopi tempat jaringan ektopik menempel. Namun, bila memungkinkan, bagian tuba falopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat.
Lalu bisa juga dengan operasi laparotomi. Untuk menangani pasien yang mengalami pendarahan berat akibat kehamilan ektopik, dokter kandungan akan melakukan tindakan darurat berupa laparotomi. Dalam laparotomi ini, dokter akan membuat sayatan besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba falopi yang pecah. Lalu yang terakhir, bagaimana pencegahannya? Jadi kehamilan ektopik tidak dapat dicegah, tetapi resiko untuk mengalami kondisi ini dapat diturunkan. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, diantaranya seperti hindari perilaku seks yang berisiko, misal bergonta-ganti pasangan, seks dengan tidak menggunakan kondom. Lalu hindari merokok sejak sebelum hamil. Ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan tes darah dan USG rutin. Selain untuk memantau perkembangan kehamilan, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi kehamilan ektopik lebih awal, sehingga bisa segera ditangani. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kehamilan ektopik terganggu. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.